Oke, malam semua. Balik lagi di channel Trader Lokal mengenai analisa forex mingguan. Dan seperti biasa, di video ini gue akan membahas tiga pair yang memiliki potensi untuk kita pantau selama seminggu ke depan. Dan yang kita harapkan nanti bisa dapatin profit dari tiga pair tersebut. Nah, sebelum mulai, seperti biasa gue juga pengen mengingatkan bahwa di minggu depan, ya, jadi kurang lebih 5 hari lagi, tanggal 21 Oktober, gue sudah akan mulai untuk uh, webinar mengenai belajar smart money concept, dan kita sudah masuk pembelajarannya sampai ke base kelima. Jadi base kelima ini artinya gue sudah buka pembelajarannya sampai 5 kali ya, dan bulan ini masuk ke bulan kelima ya, dan nggak lama lagi, 5 hari lagi, hari Jumat ya, kita akan mulai selama 3 hari, Jumat satu minggu, start dari jam 7 malam. Kita akan diskusi, kita akan kupas tuntas yang mengenai analisa smart money concept. Gitu. Jadi buat kalian yang mau join, kalian bisa kontak via DM dari IG Trader Lokal di @traderlokal. Kalian tinggal DM aja, nanti akan direspon. Oke, dan sebelum masuk ke tiga pair, seperti biasa gue akan membahas tentang fundamental ya, atau membahas news yang akan terjadi di minggu depan. Ya, jadi kalau misalnya ngelihat, biasa acuan gue adalah Forex Factory. Ya, di minggu depan mulai dari hari Senin sampai Jumat kita melihat di sini banyak news merah. Ya, cuman kita juga harus melihat juga pair apa saja menjadi uh, news dari uh, setiap harinya. Jadi kalau misalnya ngelihat di hari Senin besok, ini ada news merah di USD jam 7.30. Terus Kanada ada news kuning. Ya, di sini ada tentang business outlook yang akan disampaikan oleh Bank Sentral dari Kanada. Ya, terus kalau di hari Selasa, ini di pagi ya, pagi-pagi New Zealand ya, mungkin kita di sini baru bangun atau misalnya ada yang baru subuh, gue nggak tahu jam subuhnya sekarang jam berapa. Ya, New Zealand sudah mengumumkan data mengenai tingkat inflasi ya, kuartal per kuartal. Artinya di sekarang masuk Oktober, berarti dia akan merilis data Q3 ya, akan seperti apa hasilnya. Terus jam setengah 8 akan ada, kalau ini adalah bank sentralnya Australia ya, jam 9 akan ada 9 malamnya akan ada news tentang GDP ya dari CNI. Ini apa ya, Chinese ya, ya betul ya. Dan so far gue juga kayaknya nggak ada sih gue trading di Chinese ya, cuman ini jadi acuan juga untuk menggambar situasi global aja buat kita ya. Sama seperti itu juga di Rabu, Kamis, Jumat ada news merah yang sebaiknya kita menghindari trading saat news itu berlangsung ya. Jadi sebisa mungkin kita menghindari, sehingga ya kita benar-benar bisa memanfaatkan analisa teknikalnya dengan lebih baik ya. Kalau misalnya ada fundamental lagi berjalan dan news ini adalah yang menjadi fundamentalnya, otomatis teknikal itu bisa tidak valid ya ketika berhadapan dengan fundamental. Oke, kita mulai aja tiga pairnya ya. Jadi pair yang pertama akan gue bahas adalah ada Euro dengan Swiss francs ya, terus ada New Zealand dengan Swiss francs juga, dan New Zealand dengan Kanada. Oke, jadi kalau di minggu lalu ada tiga juga, dan gue lihat memang tiga-tiganya ini ya area-areanya juga belum tersentuh. Jadi yang minggu lalu gue sharing ya, itu juga bisa terus dipantau area-areanya, jadi jangan dilupakan. Dan gue pun juga akan mulai untuk menginformasikan apakah memang pantauan-pantauan yang minggu sebelumnya pernah disampaikan itu masih bisa dipantau atau enggak. Dan gue melihat memang ketiganya masih bisa dipantau, dan ada salah satu yang menurut gue mungkin di minggu depan ini akan dimitigasi, atau market akan mulai mendekati area order block ini, yaitu Euro Swiss francs ini
Ya, jadi persis di minggu lalu gue mengatakan ada area supply yang menarik, ada demand yang menarik di bawah, ya. Dan pergerakan di seminggu kemarin itu, ya pergerakannya kan ya dari sini dia bergerak, range-nya kemarin pergerakannya itu kalau misalnya kita cek, ya range pergerakannya itu ya bisa dibilang hanya 148 pips ya. Jadi pergerakannya memang nggak kencang ya, dan saat ini posisinya sudah mendekati area supply yang minggu lalu sudah kita singgung atau sudah kita buat gitu. Dan ya ada potensi di minggu besok ya, di minggu besok karena ini jaraknya udah nggak jauh dan jaraknya udah tinggal sekitar 50 pips ya. Jadi supply ini menurut gue supply yang bisa kita tunggu untuk kita melakukan peluang untuk mencari entry di sini. Oke, itu untuk euro dengan Swiss francs. Yang kedua adalah New Zealand. Ya, New Zealand dengan Swiss francs. Ya, kalau misalnya ngelihat dari struktur, ya, jadi strukturnya sempat terjadi pergerakan bearish. Ya, kemudian ada perubahan arah tren menjadi bullish. Dan saat ini terlihat akan melanjutkan atau akan berubah tren kembali menjadi bearish. Nah, cuman di sini kita lihat ada struktur yang menandakan bisa jadi si New Zealand dengan Swiss franc ini akan mencari higher low-nya terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan penurunan. Ya, jadi dia akan mencari higher low-nya dulu, nah baru dia akan lanjut untuk mengalami penurunan. Ya, karena kalau misalnya ngelihat dari struktur dia baru teridentifikasi ya belum lama dia memang memberikan indikasi untuk berubah karakter menjadi bearish ya, dan biasanya dia nanti akan membentuk higher low lagi ya, sebelum dia melanjutkan penurunan. Dan di bawah ini ada area demand ya, ada area demand. Oke, ada area demand. Jadi kalau misalnya dia tidak langsung ke atas ya, dia masih mau ke bawah dulu baru ke atas ya, ini juga bisa ya. Jadi dua area ini adalah dua area yang kita tunggu ya. Kalau misalnya ngelihat dari struktur marketnya ya, potensinya adalah di atas kita bisa lakukan entry secara konfirmasi dan kita akan cek ke lower time frame ya untuk mengambil peluang entry. Tapi kalau yang di bawah ini ada potensi kita bisa melakukan entry secara agresif. Oke, untuk jadi di area demand ini kita bisa melakukan entry secara agresif. Dan kalau misalnya memang market akan ke bawah dulu ya, ada potensi ketika dia masuk ke atas dia akan mengejar sampai ke area supply yang ada di sini. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah New Zealand dengan Kanada ya, ada dua area juga, ada area yang atas ada area yang bawah. Jadi kalau misalnya lihat area yang atas, kalau misalnya dari jarak lebar order box itu cukup lebar ya, sampai sekitar 40 pips ya. Walaupun sebenarnya ada indikasi kita bisa melakukan entry secara agresif, cuman di sini kita perlu jaga risk management kita. Kita harus memikirkan apakah kita memang akan melakukan entry secara konfirmasi atau agresif, dan ini dilihat dari risk management kita masing-masing. Apakah memang 40 pips itu menjadi range yang memang masih masuk dalam risk kita. Oke, atau misalnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Kita bisa entry nunggu di 50%, atau ya seperti biasa dilakukan adalah kita nunggu ada konfirmasi di level yang lebih kecil. Oke, dan kemudian di bawah ya, di bawah juga ada area yang menarik dan gue di sini akan melakukan entry secara agresif ya, akan melihat peluang untuk melakukan entry secara agresif karena secara struktur ya mengindikasikan memang market ada potensi untuk tertarik ke bawah ya. Dia tertarik ke bawah ya, kemudian menyentuh area demand di bawah ini, kemudian melanjutkan lagi ya, entah dia akan
melanjutkan proses kenaikan atau memang hanya ada terjadi koreksi naik aja. Ya, cuman kita akan manfaatkan itu untuk mendapatkan profit sekian pips yang nanti akan market berikan ke kita. Oke, jadi itu 3 pair yang menurut gue cocok atau bisa untuk kita pantau seminggu ke depan. Sebenarnya gue menemukan ada pair-pair lain juga yang menarik. Ya, jadi pair-pair yang lain ini akan gue share setiap hari di grup di channel Telegram trader lokal. Ya, jadi setiap hari akan gue share mana saja memiliki potensi yang menurut gue bagus atau yang memang sudah sangat dekat untuk dimitigasi. Ya, sehingga nanti kita bareng-bareng bisa memantau. Ya, jadi selain dari YouTube trader lokal ini, ya dari video trader lokal di YouTube ini, kalian juga bisa pantau analisa-analisa gue di channel Telegram trader lokal. Dan linknya ada di deskripsi dari video ini ataupun video-video yang lain. Oke, jadi itu aja inputan atau gambaran gue untuk seminggu ke depan mengenai analisa forex. Dan sekedar info, kemarin gue mengadakan 2 kali trading bareng. Ya, jadi trading bareng yang pertama adalah dengan teman-teman yang sudah pernah belajar smart money konsep di trader lokal. Ya, kita trading waktu newsnya ya di news di hari Rabu ya. Di sini ada news PPI ya, dan gue pribadi berhasil profit sampai 70 pips ya, sampai 70 pips secara total. Ya, ada 4 entryan. Ya, bukan 4 kali entry tapi 2 kali entry dengan 4 entryan. Ya, totalnya 70 pips. Dan kemarin di CPI ya ada 2 entryan, tapi waktu saat gua trading bareng via live YouTube, jadi ada pertama kali entry kita udah berhasil running 30 sampai 40, kemudian sempat turun lagi. Jadi kemarin bagi yang entry mungkin ada yang kena SL atau segala macam, cuma di bawah ada konfirmasi berupa perubahan karakter, dan disitu gue juga mencoba untuk entry dan ternyata berhasil running profit gitu. Dan sempat juga ada yang sebelum kita mulai atau sebelum news itu rilis ada yang mencoba bertanya untuk digambarkan mengenai estimasi pergerakan Bitcoin. Ya, jadi sebelum mulai ya, jadi kalian juga bisa cek ke rekamannya ada di YouTube ya. Yang bersangkutan minta digambarkan untuk plan pergerakan Bitcoin, dan ini kemarin gue gambar seperti ini ya, bahwa harga akan bergerak ke atas ya. Jadi setelah dicek ya, gue cuma melihat ada ini aja area yang menarik untuk dipantau, dan ternyata nggak lama ya sebelum news rilis area tersebut udah dimitigasi. Ya, sebelum news rilis area tersebut dimitigasi, kemudian ambles ya, kemudian ambles hingga ke bawah. Oke, market ambles, dan ini pergerakannya ya hampir hitungannya kalau di Bitcoin ini gue juga tradingnya juga pakai broker forex. Jadi broker gue yang gue pakai itu bisa trading di forex. Ini kalau dihitung itu pergerakannya sekitar 1100 sampai 1200 pips ya pergerakan ini. Oh sorry, bukan 1000 tapi 100 ya, 100 sekitar 110 sampai 120 pips ya pergerakan Bitcoin kemarin dari area kemarin sudah kita tandai. Oke, jadi nextnya kita akan trading bareng lagi ya. Trading bareng itu nanti saat news FOMC jadi di tanggal 3 November. Jadi kita mulai Rabu ya, jadi Rabu malam. Hari 3 November itu dini hari. Jadi kita akan start dari jam 12 malam ya. Biasanya kita ngobrol-ngobrol dulu sambil menunggu rilis, data news rilis. Dan so far dari 3 agenda trading bareng yang sudah diadakan sebelumnya ini mengenai FOMC, kita berhasil run profit minimal sampai 100 pip gitu. Dan semoga besok kita juga berhasil dapetin profit hingga 100 pip itu.
Oke, jadi itu semua yang bisa gue informasikan ke kalian ya. Jadi gue nggak pernah lupa untuk minta dukungan kalian melalui subscribe ya channel YouTube Trader Lokal, dan juga bantu untuk share video ini biar banyak orang mulai mengenal tentang smart money concept di trader lokal ya, mengenai metode ini yang bisa dijelaskan atau bisa dipelajari dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk like dan bunyikan loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti atau follow media sosial dari trader lokal yang lainnya. Oke, sekian dari gue. Selamat malam. Thank you untuk kalian para trader lokal.